Recording in progress. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Naam, akhwat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ya nikmat, ya berupa nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat hidayah, sehingga pada malam hari ini ya kita bisa berkumpul untuk eh, mendengarkan ya kajian dari Ustadz Imron ya, yang insya Allah tema dari kajian kita pada malam hari ini adalah menjadi orang tua ya, orang tua yang dirindu surga ya. Nah, sedikit Ana perkenalkan untuk Ustadz ya. Nama beliau Ustadz Imron ya, Imron Rosadi ya. Beliau berasal dari Rengat, Sumatera Selatan ya Ustadz. Nah, beliau sekarang ini adalah direktur ya dari Cinta Amal Al-Aqsa ya, yang mana insya Allah tanggal 5 besok ya, insya Allah Ustadz akan berangkat ke Palestina ya untuk membawa donasi ya Ustadz ya untuk saudara-saudara kita di Palestina ya, seperti yang sudah Ana share di grup ya, di grup kajian ya. Nah, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, Ana persilahkan ya kepada Ustadz untuk langsung ya Ustadz mengisi kajian kita pada malam hari ini. Nah, silakan Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermajelis secara online dalam kajian dalam rangka tanasuh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya, dengan tema yang ini adalah untuk orang tua. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan
taufik untuk bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan beberapa poin terlebih dahulu bahwa sebagaimana kita tahu bahwa kita hari ini berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan langit dan bumi dan 12 bulan sebagai waktu perhitungan oleh manusia. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram itu kata Rasulullah, salatun mutawaliyat wa wahid ma waqa baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berurutan, yaitu dari Jumada dari Dzulqa'dah, maksud saya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahid ma waqa baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satu terletak antara Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Hari ini kita di bulan Rajab, satu bulan yang mendekati bulan Ramadan, terpisah dengan bulan Sya'ban tentunya itu ya. Kenapa saya ingatkan tentang bulan Rajab ini? Maksud saya adalah mari kita perbanyak amal soleh kita di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana amal soleh tentu di situ dilipat gandakan tanpa harus mengkhususkan dengan amal soleh tertentu ya. Yang jelas amal soleh secara umum, mau tilawah Qur'annya, mau sholat sunnahnya, mau apapun itu, yang penting perbanyak amal soleh di bulan Rajab. Karena kalau orang-orang biasa mengingat bulan Rajab dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ada satu peristiwa lain yang terjadi juga di bulan Rajab, yaitu tahwilul kiblah. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan itu luar biasa efeknya. Bahwa orang-orang beriman selama 18 bulan sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram, itu justru yang repot itu adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir. Yang pusing, yang memikirkan cara bagaimana membuat keraguan di hati orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang kafir. Mereka mengeluarkan satu isu atau semacam kata-kata yang akhirnya membuat orang Islam ragu. Mana yang benar ini orang Islam nih? Kalau yang benar adalah kiblat yang pertama, berarti sekarang mereka salah, katanya gitu. Kalau yang benar adalah kiblat yang sekarang, berarti selama ini mereka salah. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik menyerang Islam dengan syariat Islam itu sendiri. Dan hari ini gitu kan, hijab dijadikan isu, apapun itu tentang syariat Islam dijadikan isu oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit untuk membuat keraguan-keraguan dalam hati orang-orang yang beriman. Pada saat perpindahan kiblat itu, ketika para sahabat ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang perpindahan kiblat? Jawaban mereka simpel, kullu min indi rabbina, semua adalah perintah Allah. Itu enaknya jadi orang beriman, tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Allah perintahkan sholat menghadap Masjidil Aqsa, kami taat, samina wa ata'na. Dan hari ini Allah memerintahkan kami sholat menghadap Masjidil Haram, ya samina wa ata'na. Ini menjadi satu contoh wajar sekiranya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kualitas imannya tadi, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kenapa, bertanya-tanya dengan sesuatu yang justru akan melemahkan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari bulan Rajab ini, dari bulan haram ini, dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khairullakumullah, yang kedua, Masya Allah ya, ini adalah satu komunitas rumah belajar Rumbel Toharoh ini ya. Pasti di dalamnya ada ketuanya, kemudian ada anggotanya, ada peserta pengajiannya atau belajarnya. Saya ingatkan dari sekarang bahwa pegang kuat-kuat
ikhwah yang seperti ini, para akhwat yang berteman seperti ini, karena pertama dalam satu hadis qudsi Rasulullah pernah mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman di hadapan manusia dan bertanya. Di antara pertanyaan Allah, ainal mutahabbuna fiyya? Ainal mutahabbuna fiyya? Sampai 3 kali Allah bertanya, ainal mutahabbuna fiyya? Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku? Kenapa demikian? Dijawab di akhir hadis qudsi itu, wajibat mahabbatil mutahabbina fiyya. Orang-orang yang berkumpul, bertemu, bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mendapatkan cinta karena Allah. Harus mendapatkan cinta pada hari kiamat. Jangan pegang dengan lemah ya, peganglah dengan kuat. Karena kalau antum tahu satu firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Pertama kali dalam urusan persahabatan, dalam urusan komunitas, dalam urusan pertemanan, itu yang pertama kali disebutkan Allah Subhanahu wa taala kata-kata sabar. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Kenapa? Karena bakalan berat itu, bakalan banyak ujiannya, bakalan sulit. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ketika memang kalian punya teman, punya sahabat, punya komunitas yang senantiasa mengingatkan kalian kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal ashi, yaitu pada waktu pagi dan petang. Artinya selalu mengingatkan kepada Allah. Kalau ada ide-ide tadi ya, mungkin idenya adalah pengajian online, idenya adalah belajar Quran, idenya adalah peduli Palestina, apapun itu kebaikannya. Tapi harus diawali dengan kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, sabar itu. Yuriduna wajah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau palingkan wajah kalian dari mereka. Jangan cari teman lain hanya sebatas urusan duniawi. Apa tadi kata Allah? Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hanya sebatas, oh saya kalau sama fulana sering ditraktir, kalau sama dia sering dijajanin, segala macam bentuk kenikmatan duniawi. Selama dia tidak selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, maka itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik yang harus dipegang kuat, yang harus dipegang erat adalah mereka yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Semoga Bimbel Toharoh ini menjadi bagian dari salah satu perkumpulan komunitas atau apapun itu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas kebaikan, mengingatkan orang kepada kebaikan, dan tentunya senantiasa membicarakan kebaikan. Baik, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa insya Allah saya lusa ya, berangkat ke perbatasan Rafah melalui Mesir. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para umahat atau kepada akhwat yang atau siapapun ya yang sudah menitipkan donasinya. Tadi ada beberapa yang sudah masuk melalui rekening amal Cinta Al-Aqsa. Semoga ini menjadi meringankan beban mereka, menjadi kebaikan untuk mereka, dan tentunya kita mendapatkan keberkahannya juga. Dan yang terpenting diantaranya adalah semoga Allah menghindarkan kita dari musibah yang serupa, karena Allah alam ketika kita diuji dengan ujian yang serupa dengan ujian yang Allah berikan hari ini kepada saudara-saudara kita di Palestina, kita nggak ngerti kita bisa kuat atau tidak. Baik, kita akan masuk ke materi yang ingin Anda sampaikan adalah terkait dengan menjadi orang tua di surga. Ini sekali lagi adalah hasil tadabbur saya terhadap beberapa firman Allah, beberapa kisah-kisah yang ada dalam Quran, beberapa keterangan para ulama yang tidak menunjukkan bahwa saya atau Ana sendiri adalah yang terbaik dalam urusan menjadi orang tua. Masih sama-sama kita harus belajar. Yang jelas semoga dalam ketika Ana menyampaikan materi ini semakin paham Ana, semakin diberikan taufik Allah untuk bisa mengamalkan. Jadi ini harus adikumullah. Kalau kita lihat
dengan kondisi anak-anak kita hari ini, dengan kondisi generasi remaja kita hari ini, saya tanya dengan satu pertanyaan, kita ridho atau enggak kira-kira dengan kondisi mereka? Kalau jawaban normalnya ya kita nggak ridho gitu. Nanti bisa baca sendiri bagaimana kehidupan baik perkara-perkara yang sifatnya fahisyah atau perkara-perkara yang sifatnya mungkar itu hari ini menjadi sesuatu yang mengelilingi kita. Dan kalau kita bandingkan pola pendidikan yang hari ini didapatkan dirasakan oleh anak-anak kita, generasi anak-anak kita dengan pola pendidikan yang kita rasakan dulu waktu kita masih kecil, bagaimana mungkin kita dulu ngajinya ya cuma di surau gitu ya, dengan guru yang pegang pecut gitu ya, pegang cambuk, ngajinya juga ikro biasa gitu ya. Dengan kondisi pendidikan Quran hari ini sangat jauh sekali. Hari ini sudah pendidikan guru-guru yang sudah memiliki sanad misalnya, menggunakan matan-matan ilmu tajwid dan seterusnya, dan juga bersanad. Secara pola pendidikan jauh berbeda. Hari ini gerakan-gerakan maghrib mengaji diadakan di mana-mana. Dulu nggak usah pakai program, kita habis ketika maghrib pulang setelah bermain ya, mandi langsung ke surau, sholat maghrib ngaji pulang gitu ya. Dulu seperti itu. Hari ini orang sudah ada yang rumah tahfidz, markas tahfidz, semuanya. Termasuk komunitas-komunitas seperti Bimbel Toharoh ini nggak ada dulu. Kalau kita perbandingkan pola generasi itu dari zaman kita dengan generasi anak-anak kita hari ini. Nah, jadi yang mana harus adukumullah. Jadi mari kita bersama-sama mimpikan pertumbuhan anak itu jauh lebih baik dengan bagaimana kita tumbuh. Itu kan yang penting gitu. Bagaimana anak kita hari ini itu mereka tumbuh jauh lebih baik daripada pertumbuhan kita. Yang kita lihat memang kita menyesal, Masya Allah, kenapa kita nggak dari dulu belajar Quran, belajar tahsin, kenapa baru setua ini gitu ya. Baru belajar bagaimana cara menyebutkan huruf ta yang benar. Itu pelajaran-pelajaran yang akhirnya menyimpulkan pada satu kesimpulan bahwa jangan sampai anak-anak kita tumbuh dengan bagaimana kita tumbuh. Kalau bisa mereka jauh lebih baik daripada cara tumbuhnya daripada pertumbuhan kita. Tapi kalau kita lihat dulu ketika zaman kita kecil ya, semuanya serba terbatas. Semuanya serba terbatas. Uang, harta, dunia itu serba terbatas. Tapi kita generasi tumbuh menjadi generasi yang kuat. Hari ini uang itu kayak gampang banget, mudah didapat. Tetapi generasi anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang tidak kokoh. Maka orang tua yang orang tua yang dirindu surga menjadi satu materi kajian penting. Karena kita berbicara perubahan itu jangan dari anak. Kita doa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anak soleh. Robbi habli minas solihin. Minta keturunan yang soleh. Tapi sebenarnya poinnya adalah bagaimana orang tua memulai perubahan dulu dari rumah, dari ayahnya, dari bundanya, dari uminya, dari abinya, barukah ketika itu kita berharap lebih terhadap bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Jadi kita dulu selaku orang tua, mungkin di sini ada yang sudah jadi nenek gitu ya. Jadi kita lihat belum ada kata menyesal, belum ada kata terlambat. Kita selesaikan dulu pembahasan pasangan atau suami istri, baru nanti kita boleh berbicara tentang keturunan. Sebelum kita hanya meminta tadi banyak hal tentang kesolehan anak-anak. Kalau misalnya ada semacam mindset ya, ibu bapaknya nggak mau berubah dengan pola hidupnya hari ini.
ayah bundanya nggak mau berubah, abi uminya nggak mau berubah, tapi pengen anaknya jauh lebih soleh, jauh lebih pintar, jauh lebih apapun itu ya, ahli ini, ahli itu. Kalau cuma sekedar kayak gitu, enak banget hidup ini. Titipkan aja anak ke sekolah, ke rumah tahfiz, ke markas tahfiz, ustadzah, ustadz, saya titipkan anak saya nggak mau tahu, pokoknya saya bayar tiap bulan, tolong jadikan anak saya soleh. Oh, enak banget hidup kayak gitu. Kalau semua kesolehan bisa dinominalkan gitu ya. Berangkat ke sekolah SDIT, SMPIT, sekarang banyak juga pendidikan berbasis Islam terpadu. Datang kepala sekolah, Ustaz saya titipkan anak saya 6 tahun di sini dari SD, bahkan dari TK juga saya udah titipkan, saya nggak mau tahu, saya sudah bayar uang sekolah, uang pembangunan, uang semuanya, saya nggak mau tahu, pokoknya jadikan anak saya soleh. Wah, enak banget itu. Kalau orang tua cuci tangan seperti itu, kan nggak bisa. Peran orang tua sebagai penanggung jawab utama, di mana kalau dia soleh di akhirat yang diangkat derajatnya juga orang tua. Kalau anak kita baik juga yang akan diangkat derajatnya juga orang tua. Ketika anak kita hafal Quran, yang diletakkan mahkota kemuliaan juga orang tua, bukan para gurunya di dunia. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan pendidikan generasi itu pada orang tua. Ingat ya, yang menitipkan pendidikan anak-anak kita itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu nasiranihi ayu majisanihi. Jadi Allah ciptakan anak-anak kita dalam kondisi fitrah, tidak berdosa, dalam kondisi lurus. Pikirannya lurus, hatinya lurus, semuanya lurus. Kemudian pendidikan itu dititipkan kepada orang tua. Apakah orang tua yang nanti akan menjaga kefitrahan anak, atau justru yuhawidanihi, orang tua yang akan membawa anaknya menjadi orang Yahudi, ayu nasironihi, atau orang tua yang akan membawa anaknya menjadi Nasrani, ayu majisani, atau anaknya yang akan membawa orang tua kepada majusi. Asalnya fitrah. Tugas orang tua adalah bagaimana menjaga kefitrahan anak gitu. Itu tugas kita sebagai orang tua. Maka wajar sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan sentuhan sentuhan yang dalam untuk orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidin wa ma walad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Itu jadi sumpah itu ya. Wa walidin, dan demi seorang anak. Wa ma walad, wa walidin, dan demi seorang ayah, wa ma walad, dan demi apa yang dilahirkan. Berarti anak ini. Dan antum tahu semua bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu dalam Quran menjadi sumpah kecuali pasti di dalamnya luar biasa. Wasyamsi waduhaha wal qamari wal laili wan nahari was subhi wal fajri wasyamsi wal ardi was sama. Semua adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di dalam benda atau sesuatu atau apapun yang disebut Allah sebagai sumpah, dijadikan sumpah dalam Quran, pasti ada pelajaran berharga, pelajaran mahal. Termasuk rupanya ada wawalidin, Allah bersumpah atas nama ayah, wa mawalad, dan Allah bersumpah atas nama anak-anak yang dilahirkan. Karena hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya ya. Kalau kita nggak boleh, kita hanya boleh wallahi, demi Allah. Boleh, tapi kalau bersumpah atas selain nama Allah nggak boleh buat hamba, tapi boleh buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, khonifidin asadakumullah. Jadi dari sekian banyak makhluk Allah, rupanya yang disebut sebagai sumpah salah satunya adalah tema ayah, orang tua. Makanya kalau bapak anak-anak itu di rumah, ini harusnya yang hadir bapak ibu ini, ayah bunda ini, biar sama-sama paham. Karena kalau bundanya saja yang paham, ayahnya enggak, nanti akan ada ketimpangan. Nanti kalau yang di rumah ini yang hadir adalah bapaknya, ibunya nggak paham, juga akan ada ketimpangan. Makanya kalau misalnya bapaknya anak-anak yang di rumah itu tidak berfungsi sebagai seorang ayah, maka
dia telah meremehkan sesuatu yang besar dan istimewa dalam Islam. Allah saja bersumpah atas nama ayah, tapi seorang ayah tidak berfungsi sebagai ayah di rumah tangga, di rumah, maka ini bahaya. Karena dia sudah meremehkan sesuatu yang diagungkan dan diistimewakan dalam Islam, yaitu ayah. Dan kalau udah seperti itu, berarti hasilnya anaknya juga tidak akan istimewa. Karena seorang ayah itu meremehkan perkara tema ayah dalam rumah tangga, seorang ayah meremehkan tema ayah dalam rumah tangga, seorang ibu meremehkan tema ibu dalam rumah tangga, maka hasil dari orang tua yang semacam ini juga pasti tidak akan istimewa. Atau kalaupun ada yang istimewa itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sedang memberikan rahmat yang luar biasa. Tapi secara umum seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat tafsirnya wa walidin wa mawalad itu banyak ya, ada yang mengatakan wa walidin wa mawalad itu maksudnya ada yang mengatakan Adam dan anaknya gitu ya. Ada yang mengatakan Ibrahim dan Ismail, ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Tapi terlepas dari itu semua bahwa demi ayah dan apa yang dilahirkan. Demi seorang ayah dan apa yang dilahirkan. Pertanyaannya adalah, apakah seorang bapak itu melahirkan? Kan enggak. Ayah melahirkan, tapi bayinya dititipkan di rahim seorang ibu. Walaupun di situ tidak disebut wawalidatin, wawalidin, wawalidatin, wamawalad, tiga-tiganya nggak disebut, tapi wawalidin, wamawalad itu sudah mencangkup seorang ayah, wamawalad dan yang dilahirkan. Dan kita tahu seorang ayah tidak mungkin melahirkan. Yang melahirkan adalah dari rahim seorang ibu gitu. Maka walaupun ayat ini menyebut ayah saja dan seorang anak, tapi juga berkaitan dengan ibu gitu ya. Maka ini juga berbicara tentang ayah dan bunda. Artinya pembahasan ini juga penting buat para ummahat. Maka sama juga ketika seorang ibu di rumah tidak berposisi dan memposisikan diri, bahkan tidak berperan sebagai seorang ibu, tidak berfungsi sebagai seorang ibu, maka juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ini penting. Bagaimana kalau kita mau anak kita istimewa? Jadikan dulu ayahnya istimewa, jadikan dulu bundanya istimewa, maka harapan untuk memiliki anak yang istimewa juga akan tinggi. Nah, jadi muhasabah aja gini. Sekarang para ayah, sudahkah kita menjadi ayah-ayah yang istimewa? Para ibu, sudahkah menjadi ibu-ibu yang istimewa? Untuk mengharapkan menjadi punya anak dan keturunan yang istimewa juga. Kalau ada ibu-ibu, ini mohon maaf ya, tanpa harus berniat menyinggung satu pihak manapun gitu. Kalau misalnya ada ibu-ibu nih, menelantarkan anaknya, sibuk dengan kegiatan dan aktivitas di luar. Walaupun kesibukannya adalah kebaikan. Sekali lagi, walaupun kesibukannya adalah kebaikan, tetapi kesibukannya di luar menelantarkan anaknya, bahkan bawa dalil ini ibu-ibu yang kayak gini. Dalilnya apa? Intan surullah yang surkum Ustaz. Saya kan di luar untuk kebaikan. Anak saya di rumah nggak apa-apa terlantar. Karena Allah berfirman intan surullah yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Semoga dengan kesibukan saya di luar, Allah akan menolong anak saya juga. Nggak bisa. Yang di luar, kegiatan di luar itu tidak, mohon maaf gimana ya bahasanya, yang kegiatan di luar, walaupun itu kebaikan saja, tidak baik kalau sampai menelantarkan anak, apalagi kalau kegiatan di luar itu tidak semulia itu buat para ibu ini. Yang kegiatannya baik saja, itu jadi tidak baik. Apalagi kegiatan di luar, murni dunia misalnya. Jauh lebih tidak baik lagi gitu ya. Yang salah bukan ayatnya intan surul yang surkum itu. Kalau kalian tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nggak salah ayatnya. Tapi karena kita yang salah dalam memahami ayat itu. Ada satu buku itu saya lupa tulisannya siapa. Ibu pulanglah. Itu sebenarnya dalam buku itu ingin mengembalikan ibu dalam fitrahnya sebagai seorang ibu dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu.
Judulnya Ibu Pulanglah. Wah, ramai itu buku di mana-mana. Banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung ya. Tapi intinya adalah bahwa masing-masing antara ayah dan ibu itu punya makom atau kedudukan yang mulia di tempatnya masing-masing. Punya kedudukan yang istimewa di tempatnya masing-masing. Ayah pada posisinya sebagai seorang ayah dan perannya sebagai seorang ayah dia mulia. Ibu dengan posisinya sebagai ibu dan perannya sebagai seorang ibu dia juga punya posisi yang mulia. Tapi kalau over posisi pasti akan ada kerusakan-kerusakan. Seorang ayah berposisi sebagai ibu, seorang ibu berposisi sebagai ayah. Di luar fitrahnya, maka pasti akan banyak ketimpangan-ketimpangan dan menyebabkan banyak perselisihan biasanya. Nah, ini sampai poin di sini, semoga Anda berharap bahwa di sini sudah mulai tumbuh kesadaran pentingnya memahami peran seorang ayah dan pentingnya memahami peran seorang ibu. Jangan hanya mengandalkan sekolah, jangan hanya mengandalkan uang, sudah bayar uang kuliah, sudah masukkan ke rumah tahfiz dan lain sebagainya. Pembahasan tentang orang tua yang dirindu surga ini ada dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu wa atba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Jadi orang-orang yang beriman ini dalam At-Tur 21 walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian keimanan orang tua diikuti oleh anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hubungkan. Alhaqna itu sebenarnya bahasa terjemahannya disusulkan, akan Allah susulkan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Kenapa Allah menggunakan bahasa susulkan? Karena secara teori kedudukan seorang ayah dan bunda itu harusnya lebih tinggi daripada anak-anaknya. Itu secara teori. Tidak boleh atau tidak pas kalau misalnya mereka diletakkan di posisi yang sama dan sederajat. Tetapi karena keinginan manusia secara umum adalah ingin bersama orang-orang yang mereka cintai di surga, maka Allah susulkan itu. Allah angkat anak-anaknya sampai kepada derajat orang tuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya nih, sekarang kalau misalnya anak kita sebelum maghrib belum pulang. Kalau orang tua yang otaknya normal itu dicari itu anaknya. Mana anak saya belum pulang? Di surga juga demikian. Dicari anaknya, mana nih anakku belum di surga. Karena memang fitrahnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Maka agar kenikmatan surga itu sempurna, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alhaqna. Bahwa walaupun mereka sama-sama masuk surga, ayah di surga, anak di surga, tapi kalau tidak kumpul itu merupakan sebuah kenikmatan yang terkurangi gitu. Bagaimana agar kenikmatan itu sempurna? Maka Allah kumpulkanlah itu dengan anaknya di dalam surga. Agar kebahagiaan surga itu sempurna, maka Allah gunakan kata al-haqna. Itu penting ya. Ini biar kita paham bahwa rupanya memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan satu keluarga itu di dalam surga sebagai salah satu bentuk kesempurnaan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetnya adalah orang tua yang soleh luar biasa. Sampai anaknya nggak bisa ngimbangin kesolehan orang tuanya. Kan gitu kan? Nggak bisa dikatakan, ya nggak apa-apa saya nggak soleh amat, nggak apa-apa deh, yang penting anak saya soleh. Nggak bisa, harusnya orang tua berproses menuju kesolehan, pada puncak kesolehan,
kemudian anak mengikuti, dan di surga Allah susulkan itu posisi di surganya. Nanti juga ada yang sebaliknya nih, anak-anak yang menolak orang tuanya. Kan kadang kita terlalu termakan dengan teori yang kedua ini. Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, saya nggak soleh, anak saya cetak menjadi soleh, mudah-mudahan di akhirat nanti saya dapat syafaat. Itu mindset kita hari ini. Kenapa kita nggak bermindset bagaimana surat At-Tur ayat 21 tadi, bagaimana seorang ayah dan bunda yang soleh-soleha, sampai kesalahan itu tidak bisa disusul oleh anaknya, sampai di surga seharusnya orang tua derajatnya lebih tinggi, tapi karena kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap susulkan anak-anak ke posisi dan derajat orang tua. Ada jatahnya memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tua melalui anaknya, ada. Tetapi jangan sampai kita cuman mengandalkan itu kan, ya Allah nggak apa-apa saya nggak soleh, yang penting anak saya soleh gitu. Nggak bisa, kita sama anak pun harus sama-sama berlomba dalam kesolehan. Jadi ayo kita berlomba. Anak disekolahkan di rumah tahfiz, orang tuanya juga harus nambah tahfiznya. Anak-anak disekolahkan di markas Quran, ikut daurah tahsin, anaknya juga harus, orang tuanya juga harus ikut belajar Quran. Intinya ada perkembangan. Anaknya dituntut 30 juz, orang tuanya harus ikut mengikuti kegiatan anak gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Kahfi 82, saya mohon maaf ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Qadarullah saya lagi safar, jadi saya sudah jamak. Ini mungkin sebagian ada yang mau sholat, tafadhol, nggak apa-apa. Saya izin melanjutkan saja, saya sudah jamak sampai isya tadi. Saya selesaikan dulu aja ya sampai selesai, nanti kalau misalnya ada tanya jawab kami persilahkan. Ya, saya kemudian sekarang membuka surat Al-Kahfi 82 ya. Surat Al-Kahfi itu kan isinya diantaranya ada perjalanan panjang Nabi Musa bersama Yusha bin Nun berguru pada Khidir. Perjalanan Nabi Musa dan Yusha bin Nun menuju Nabi Khidir alaihissalam. Di akhir perjalanannya Nabi Musa, setelah lewat perahu dibolongin, ketemu anak kecil dibunuh, di part akhir perjalanan Nabi Musa itu ada satu kisah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi kisahnya adalah saat itu Nabi Musa bersama Yusha bin Nun belajar pada Khidir ya. Rupanya rumah yang sudah mulai rewat itu dirobohkan sama Khidir. Kan Nabi Musa protes. Kenapa dirobohkan? Jawaban Khidir waktu itu, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah itu milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Di bawah rumah itu ada harta karun yang tersimpan. Wa kana abuhuma shalihan. Dan orang tua anak yatim ini dulunya adalah orang tua yang soleh. Fa'arada rabbuka ayablughu ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi Allah ingin rumah ini roboh agar menjaga harta itu sampai nanti dua anak yatim itu dewasa. Jadi bayangkan ini. Kalau kita lihat dalam tafsir secara lebih dalam lagi bahwa saat itu Nabi Musa itu sudah kehabisan bekal. Beliau datang ke kaum itu, minta makan dan minum sedikit saja. Mintanya nggak banyak, sedikit. Tapi dalam ayat itu kan dijelaskan, fa'abau ayyudayyifuhuma. Semuanya menolak menjamu mereka di rumahnya. Menjamu tamu, semuanya menolak. Minta makan sedikit nggak dikasih. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat itu masyarakat yang buruk. Adalah satu komunitas, satu masyarakat buruk, bahkan minta makan sedikit, minta air sedikit.
Aku sakit perut. Pas satu minyak kayu putih ya. Ada di dapur, di beton. Bahkan tadi satu kampung yang antum bayangkan coba, ada orang datang ke kampung itu minta makan, minta minum sedikit karena dia kehabisan bekal, nggak ada satupun yang ngasih. Ini kalau menurut ahli tafsir, para mufasir mengatakan ini kok potret masyarakat yang sangat buruk yang didatangi Nabi Musa itu. Bayangkan kalau ada masyarakat yang buruk melihat ada harta karun di rumah seorang anak kecil yang tidak ada lagi orang tuanya, pasti sikat habis itu. Saya di Rengat itu tadi bukan di Sumatera Selatan ya, di Riau. Jadi ada satu komunitas kampung yang juga buruk. Kami membangun rumah beberapa asatid itu ya. Pondasinya kita bangunkan, itu besi yang ada di pondasi itu dipotong sampai bawah itu, sampai sulit lagi untuk menyambung dan mendirikan tiang. Dan sering kehilangan. Memang masyarakatnya di situ masyarakat yang buruk. Kami para asatid ditarik ke situ untuk apa ya, harapannya adalah untuk bisa merubah masyarakat tersebut. Melihat barang sedikit hilang gitu ya, bahkan besi yang nempel di cor-coran saja dipotong sama mereka. Ini tadi ada satu masyarakat yang dimintain untuk makanan dan minuman sedikit karena Nabi Musa kehabisan bekal, nggak ada yang ngasih. Ini potret masyarakat yang buruk. Kalau sekali lagi, kalau ada yang tahu ada harta karun yang tertimbun di bawah rumah anak kecil itu pasti akan disikat habis. Tapi ternyata enggak. Dirobohkan sama Khidir alaihissalam sebagai bentuk apa kata Khidir? Allah ingin menjaga harta karun itu sampai mereka dewasa. Jadi bayangkan rumah yang mau roboh dibangun. Bedanya sama kita kan, rumah kita kalau kita punya rumah ya yang bangun tukang. Ini rumah yang bangun Nabi itu. Jadi dirobohkan kemudian dibangun lagi sama Nabi Khidir itu, diperbaiki, ingin dijaga itu ya. Jadi Nabi Khidir, rumah itu yang dibangun Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga harta itu dengan puncak penjagaannya itu. Penjagaan sampai tingkat yang maksimal. Kita yang bangun tukang. Anak yatim ini yang bangun Nabi. Tukangnya itu Nabi. Setelah berdiri Nabi nggak minta upah. Jadi kalau dalam tafsir harta karun itu apa? Banyak yang mengatakan itu emas, ada yang buku itu ya, ada yang macam-macam lah. Tetapi masalahnya adalah banyak mengatakan bahwa bahkan Allah menyebutkan wa kana abuhuma sholihan, dan orang tua dari anak ini adalah orang yang soleh. Itu ada yang mengatakan bahwa itu bukan anak atau bukan orang tua kandung mereka, itu orang tua kakek atau nenek moyang yang ketujuh, bayangkan. Jadi kalau mau saya simpulkan, bahkan ketika ada orang yang soleh, itu bahkan Allah menjaga harta dan keturunannya sampai 7 turunan. Kan gitu ya. Mungkin dari situ mungkin muncul istilah 7 turunan itu ya. Karena memang dari dulu seperti itu. Kesolehan kakek dan nenek moyang tadi itu rupanya menular kepada penjagaan Allah sampai ke keturunan yang ketujuh. Ini menurut para mufasir wallahu alam. Intinya adalah orang tua yang soleh dan soleha itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan keturunannya. Contoh terakhir Nabi Ibrahim. Saya materi terakhir. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim ya dengan beberapa kalimat. Qala ini jailu kalinasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, aku jadikan engkau itu imam bagi orang-orang yang imam bagi manusia. Nabi Ibrahim ketika dibilang gitu apakah langsung senang? Alhamdulillah, cukup. Enggak. Nabi Ibrahim tetap minta. Bahasa saya begini, wahai Ibrahim, kamu saya angkat menjadi imamnya manusia. Nabi Ibrahim bilang, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan saya doang. Jangan saya aja. Anak keturunan saya juga harus jadi pemimpin, harus jadi imam untuk manusia. Dan antum tahu jawaban dari doa Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati tadi itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW.
Berapa keturunan coba? Jarak antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Karena dalam satu kesempatan Rasul mengatakan, ana da'watu Ibrahim, saya ini adalah bagian dari doanya Ibrahim. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh, keturunan yang soleh saya. Keturunan yang menjadi imam bagi orang-orang, bagi manusia itu saya. Jadi ikhwanifidin arsyadakumullah, sebagai satu kesimpulan terakhir, kalau kita ingin anak yang soleh, soleha, ayo sama-sama kita berupaya maksimal untuk menjadi orang tua yang soleh dan soleha juga. Setelah bapak ibunya soleh, setelah bapak ibunya soleha, sekarang tugasnya menjadikan anaknya menjadi soleh, menjadi soleh. Ya, jadi orang tua yang diri surga adalah orang tua yang tidak hanya mengandalkan nanti pada hari kiamat hanya dapat syafaat dari anak-anaknya, tidak. Tapi bagaimana mulai sekarang, mulai dapat materi ini, ayah dan bunda bersama-sama menjadi soleh-soleha agar kesolehannya itu juga diikuti oleh anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau disampaikan ke moderator. Kami persilahkan. Teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa dibuka mic-nya ya langsung atau di chat aja. Udah ada belum di chat? Nah, silahkan Ukti Syarifah. Bismillah, boleh langsung bicara atau melalui kolom komentar aja, Pak? Nah, silahkan. Boleh, silakan. Ya, Ustadz, mau bertanya. Kita dapati beberapa orang tuanya soli dan solihah sekali, tapi anaknya nggak solihah itu kenapa ya, Ustadz? Oh, penyebab anak tidak soleha padahal orang tuanya soleh-soleha. Iya, begitu, Ustadz. Baik, barakallahu fikum dari yang bertanya tadi. Jadi memang potret semacam ini banyak sekali ya dalam sejarah, baik nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad maupun orang-orang yang setelah Nabi Muhammad, itu banyak sekali. Banyak faktor, orang tua soleh, anaknya nggak soleh. Seperti Nabiullah Nuh alaihissalam, sampai Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, gitu ya. Ketika Nabi Nuh meminta Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya yang sudah mulai perlahan tenggelam dalam badai, dalam banjir itu, Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Maksudnya adalah anak biologis iya, tapi dia bukan anak ideologis, ibaratnya gitu ya. Kita sekarang bukan anak yang bisa mendatangkan kebaikan di akhirat. Itu orang tuanya kurang soleh apa coba? Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya soleh, orang tuanya tidak soleh sama sekali. Contohnya kalau dalam ini ada sahabat itu ada Abdullah bin Ubay. Bapaknya itu gembong munafik gitu. Abdullah bin Ubay bapaknya itu. Anaknya Abdullah itu sampai minta izin waktu membawa minum bekas Nabi Muhammad itu kan.
diberikan kepada bapaknya, lalu bapaknya bilang la baulu ummuki la ahwu ilayya. Jadi kencing, mohon maaf ini, air kencing ibumu itu jauh lebih saya sukai daripada ini bekas Nabi Muhammad ini, kata Abdul bin Ubay saat itu. Anaknya soleh, sahabat luar biasa. Bapaknya gembong munafik. Ada yang sama-sama bejat juga, ayahnya rusak, anaknya rusak. Ada yang juga anaknya soleh, orang tuanya soleh. Ini dalam sejarah banyak sekali dan memang usaha kita adalah ikhtiar. Bagaimana mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Bisa jadi misalnya satu, ada faktor harta dari yang kita suapkan kepada anak, tidak dari harta yang halal, subhat atau bahkan cenderung haram, maka akan membentuk karakter anak yang tidak soleh juga. Membuat doa-doa orang tua menjadi tidak terijabah juga. Atau bahkan mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan dari manusia yang kita tidak tahu, mulai dari keikhlasan dan lain sebagainya yang hanya Allah yang tahu, sehingga tidak bisa kesolehannya menular kepada anaknya. Jadi kalau kita lebih berpikir, kalau kita membahas tentang kenapa ada yang semacam itu, lebih baik lebih berpikir yang lebih produktif. Bagaimana caranya menyolehkan diri, bagaimana caranya menyolehkan orang tua dulu. Kemudian kita berharap kesolehan itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Karena kan ada ya, Abu Hurairah itu kan punya orang tua ya, punya ibu itu yang sudah tua. Dia sedih tuh Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu sedih banget, kenapa kok ibunya belum masuk Islam gitu ya, nggak mau masuk Islam. Sampai juga suatu ketika ibunya Abu Hurairah itu menghina Nabi Muhammad. Itu puncak kesedihan puncak kesedihannya Abu Hurairah saat itu. Yang menghina adalah orang yang paling beliau sayangi, yang dihina adalah orang yang paling beliau sayangi. Orang yang paling beliau sayangi adalah ibunya, yang dihina adalah Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad tanya, kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Saya sedih, ibuku menghinamu wahai Nabi, doakan ibu saya. Nabi bilang, ya saya akan doakan ibumu. Bahagia Abu Hurairah langsung dapat doa dari Nabi. Ketika pulang, ketuk pintu, lama nggak dijawab. Setelah nunggu beberapa saat di depan pintu dibuka, ibunya Abu Hurairah baru selesai sholat. Bayangkan itu, dua kebahagiaan langsung. Bahagia didoakan oleh Rasulullah, dan bahagia Rasulullah doanya langsung diijabah. Abu Hurairah langsung dapat hidayah. Apa penyebabnya? Wallahu alam. Mungkin karena dari ketulusan Abu Hurairah memintakan hidayah kepada orang tuanya, atau bisa jadi ada amalan yang Abu Hurairah lakukan. Wallahu alam. Jadi kalau kita bicara apa penyebabnya, wallahu alam. Tapi bagaimana kita sebagai seorang suami istri itu kita usahakan bagaimana memaksimalkan menuju puncak kesolehan agar kesolehan itu diikuti oleh anak aturan kita. Toh suatu ketika, naudzubillah misalnya anak kita tidak soleh, di akhirat kita tidak punya tanggung jawab apapun karena kita sudah mendakwahi, sudah mengajak, sudah mengingatkan, dan alhamdulillah kita di surga gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kesolehan anak agar memberi kita syafaat di hari kiamat, tahu-tahu anak kita su'ul khotimah, kita juga tidak soleh, tidak soleha, maka ada dua kehancuran justru akan dikumpulkan di neraka kan, naudzubillah. Banyak faktornya ya, makanan halal haram, ada yang disembunyikan dari manusia, dan yang lain sebagainya. Intinya bagaimana kita mengupayakan sebagai seorang suami istri agar kesolehan kita diikuti oleh anak-anak kita. Allah alam. Yang lain ada tadi di mana tadi? Ada chat kayaknya. Gitu, Ukti ya? Atau Ustazah ini, Allah alam, yang bertanya. Tadi ada masuk, Bismillah, dari Nur Fattah. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya, gimana dengan orang tuanya yang udah bercerai tapi ayah anak tersebut tidak menafkahi anaknya?
Masalah nafkah itu kewajiban orang tua, sehingga ketika tidak diberikan maka itu menjadi kezaliman, menjadi dosa orang tua. Tetapi dosa orang tua tidak menjadi otomatis melegalkan kedurhakaan seorang anak. Ya, saya ulangi, nafkah adalah kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Ketika orang tua tidak menafkahi, berarti kezaliman orang tua, dosa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Itu pun tidak menjadi penghalal atau penyebab seorang anak boleh berdurhaka kepada orang tuanya. Tadi seperti saya contoh, ketika bahkan orang tuanya Abdullah bin Ubay, orang tuanya Abdullah ya, Abdullah bin Ubay itu ketika sudah menghina Nabi seperti itu kan, anaknya langsung izin ke Nabi, wahai Nabi, boleh nggak saya penggal kepala bapak saya? Nabi waktu itu nggak mengizinkan ya, karena memang secara dohir Abdullah bin Ubay itu muslim tapi dia munafik, sehingga khawatirnya kalau dibunuh orang-orang munafik ini, orang-orang yang baru masuk Islam akan berpikiran bahwa wah ternyata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri gitu. Makanya sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah hanya memberikan catatan daftar orang munafik kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ya, selaku pemegang rahasia Nabi, tetapi Nabi tidak pernah mengumumkan itu daftar orang munafik kepada para sahabat. Allah misal. Izin bertanya dari Kumala, bagaimana mendidik anak yang bukan anak kandung sendiri, tapi anak yang dibawa suami dengan istrinya dahulu, dan apakah bisa mendoakan anak juga? Jazakumullah khair. Tentu ada perbedaannya. Anak nasab itu memang memiliki ikatan khusus. Bahkan ketika nanti anak memberikan syafaat kepada 72 keluarganya, itu ada ikatan-ikatan khusus bahwa nanti akan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Itu juga ikatannya adalah ikatan nasab ya. Anak yang soleh, yang hafal Quran akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu adalah nasab. Lalu kalau ditanya bagaimana mendidik anak yang bukan anak kandung sendiri, ya sama halnya dengan ketika antum menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadzah di satu lembaga pendidikan, mengajarkan Iqra, mengajarkan Quran kepada anak-anak yang lain, kebaikan semua yang antum ajarkan jika diamalkan, diajarkan kepada orang lain lagi akan menjadi jariah yang tidak akan terputus kepada antum. Tapi secara nasab tentu berbeda gitu. Apakah bisa mendoakan? Doa secara umum bisa. Berdoa secara umum bisa, sebagaimana anak juga bisa mendoakan antum bisa mendoakan anak, kita bisa saling mendoakan, bisa berlaku untuk doa-doa umum. Saya teringat ini, saya tambahkan sedikit ya tentang kebaikan. Sekecil apapun jangan sampai diremehkan, termasuk tadi mendidik anak yang bahkan bukan anak kandung gitu ya. Orang lain aja kita kalau jadi guru kita ajar, masa anak bawaan suami tidak kita ajarin gitu ya. Antum tahu ada seorang ulama soleh namanya Abu Mansur Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Khayyat ini diceritakan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Abu Mansur Al-Khayyat ini qadarullah Allah berikan usia panjang. Beliau lahir pada tahun 401 Hijriah, wafat 499. Umurnya itu 98 tahun berarti. Umur yang panjang itu. Luar biasanya beliau itu mendapatkan gelar yang kata Imam Ad-Dahabi gelarnya banyak. Beliau digelari Az-Zahid, ahli zuhud. Beliau dapat gelar Syekhul Islam, ulama besar. Beliau mendapatkan gelar Al-Imam Al-Qudwah, imam yang diikuti. Beliau dapat julukan Al-Mukri, orang yang senantiasa mengajarkan Quran. Karena seumur hidupnya beliau bahkan punya murid Quran itu lebih dari 70.000 murid Quran yang telah belajar Quran dari dia. Sampai ketika beliau wafat, lautan manusia membanjiri jalanan mengantarkan jenazah beliau ke liang lahat. Sampai peristiwa itu dilihat oleh seorang Yahudi itu takjub dan membuat Yahudi itu masuk Islam. Ini Abu Mansur Al-Khayyat. Tapi yang mau saya garis bawahi bukan itu. Setelah Abu Mansur Al-Khayyat ini wafat, meninggal,
Ada sahabat beliau namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa nama sahabatnya ini. Sahabatnya ini bermimpi bahwa bertemu dengan Abu Mansur. Di dalam mimpinya itu Abu Mansur mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan kuburannya, memberikan rahmat yang luar biasa luas. Memberikan rahmat yang sangat luas karena antum tahu sebabnya apa? Karena surat Al-Fatihah yang beliau ajarkan kepada seorang anak kecil. Ini yang mau saya garis bawahi, gelar beliau sebanyak itu, umur beliau panjang dan dipenuhi kebaikan, murid beliau 70.000 lebih tentang Quran, tetapi justru yang mencolok, yang menjadi penyebab datangnya rahmat Allah di alam kuburnya adalah surat Al-Fatihah yang dia ajarkan kepada anak kecil. Jadi untuk kebaikan jangan sampai diremehkan sekecil apapun. Anak kandung, anak bawaan istri, anak bawaan suami, bahkan murid kita itu adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk amal soleh. Walaupun nanti akhirnya jatuhnya berbeda dengan anak kandung. Anak kandung memang punya ikatan khusus tentang syafaat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk Ustaz Kumalah. Kemudian ada lagi dari Nani Rohaini. Ibu ya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau seorang anak gak dibiayai oleh ayahnya terus anaknya sekarang sudah dewasa dan menjadi benci pada ayahnya, itu gimana? Ya ini yang perlu sama-sama kita pahamkan. Benci itu proses benci itu proses dari sebuah kekecewaan ya. Mohon maaf saya sedikit cerita, saya itu pisah dengan orang tua saya, dengan ibu saya, dengan ayah saya itu sejak usia 8 tahun. Sampai sekarang. Artinya memang saya punya kisah yang sama dengan yang ditanyakan Ibu Nani Rohaini tadi itu. Kelas SD saya memang benci banget sama ayah saya. SD, tapi ketika saya udah masuk pesantren, tahu ilmu dan lain sebagainya, bahwa saya mencoba untuk mengalahkan kemarahan saya dengan ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang wajibnya berbakti kepada orang tua, walaupun dia telah zalim ataupun menelantarkan atau apapun itu namanya. Tetap sekali lagi bahwa kalau dia sudah benci, maka tugas kita yang paham, yang Allah kasihkan ilmu berlebih untuk bisa memahamkan anak, untuk setidaknya menyambung silaturahmi. Makanya memang silaturahmi itu kan beda ya antara ziyaratul ikhwan, silaturahmi dengan birrul walidain. Birrul walidain itu kalau hubungan seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah orang tua, ya bukan silaturahmi itu, birrul walidain. Kita bantu orang tua, yaitu birrul walidain. Silaturahmi itu adalah kepada kekerabatan yang punya hubungan darah. Abang, paman, segala macam semuanya itu adalah silaturahmi. Kalau ada selek, ada konflik, kemudian salah satu mengalah untuk bisa menegur, kemudian mendatangi rumahnya untuk memperbaiki masalah, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau ke teman itu ya, itu namanya ziyaratul ikhwan. Teman-teman kita itu ziarah ikhwan. Jadi kalau orang Indonesia kan nggak mau repot ya, semuanya dipukul rata jadi silaturahmi. Ke rumah orang tua silaturahmi, ke abang silaturahmi, ke teman juga silaturahmi. Padahal fikih punya istilah sendiri. Jadi birrul walidain sekali lagi tidak putus atau kewajibannya tidak gugur dengan kedoliman seorang ayah segede apapun itu. Benci adalah akumulasi dari semua kekecewaan dan rasa sakit hati mungkin, tetapi bisa kok itu ditreatment gitu ya. Ya semoga Ibu Nani itu bisa menjadi wasilah untuk membuka kembali hati anak yang punya kekecewaan terhadap seorang ayah. Kalau anaknya laki-laki boleh dikasih nomor saya, nanti kita bisa sharing, bisa ngobrol. Yang mungkin apa yang saya alami jauh lebih
lebih menyakitkan daripada anak itu, tetapi alhamdulillah saya menjadi salah satu bukti sejarah yang sekarang saya bisa survive untuk bisa tetap berbakti, birrul walidain kepada orang tua saya, khususnya ayah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi curhat ini ya. Kemudian Ibu Nyimas, Afwan Ustadz, ketika kita berdosa kepada orang tua kita, maka azabnya akan disegerakan di dunia. Jika anak tidak nurut, anak merasa mungkin ini karena dulu anak pernah berdosa pada orang tua. Bagaimana cara jika kita meminta maaf dan menyesal telah merasa berdosa kepada orang tua yang sudah meninggal? Meminta maaf itu hanya kepada orang yang hidup. Kalau sudah meninggal, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh atas nama orang tua, wakaf, infak, jariyah, kita atas nama orang tua, itu salah satu bentuk pengabdian atau birrul walidain kita kepada orang tua. Minta maaf nggak bisa lagi karena sudah meninggal. Maaf hanya diberikan untuk dari orang yang hidup kepada orang yang hidup, atau orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Antum bisa memaafkan kesalahan orang tua, memaafkan kesalahan saudara yang sudah meninggal, tapi mereka yang sudah meninggal tidak bisa memaafkan antum. Tinggal bagaimana antum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah pasti sangat luas. Allah akan mengampuni dengan cara Allah sendiri ketika memang antum layak dapat ampunan, kita layak dapat ampunan gitu ya. Jadi intinya minta ampun sama Allah untuk orang tua, perbanyak amal soleh atas nama orang tua yang dibolehkan dalam syar'i, misalnya tadi wakaf, sedekah jariyah, dan segala macam bentuk amal soleh yang bisa dihadiahkan. Secara umum kaidahnya adalah ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta itu bisa dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu salah satu bentuk usaha kita untuk berbakti, tetap berbakti walau orang tua telah tiada. Waduh, kalau perempuan jangan deh, kalau perempuan jangan. Kalau perempuan nanti boleh sama istri saya. Buat bercerita, tapi ya semoga dapat orang lain yang bisa mungkin punya masalah yang sama sehingga bisa saling sharing gitu. Umi nanti bisa ceritakan ke anaknya kisah saya, mana tahu bisa menjadi salah satu inspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ini? Ada pertanyaan yang terlewat, Ustaz. Oh, mana sih? Sebentar. Yang paling mana atas. Bacakan Ustadz ya. Baik. Ini pertanyaan dari Ummu Radit. Beliau bertanya, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya anak di luar nikah itu tetap berbakti kepada ayahnya karena ayahnya meninggalkannya begitu aja? Itu Ustadz. Baik. Mungkin berbakti dalam hal gimana ya? Anak di luar, karena secara nasab saja kan anak yang di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya ya. Harusnya ibnu ummihi itu. Sehingga dia tidak punya ayah secara syar'i ibaratnya gitu. Kalau ada hubungan biasa ya hubungan aja, berarti dia karena hubungannya secara biologis, bukan bahkan Allah Subhanahu wa taala saja tidak mau menasabkan seorang anak yang lahir dari hasil zina itu kepada ayahnya, malah justru kepada ibunya gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau pertanyaannya apa hukum anak di luar nikah itu tetap berbakti kepada ayahnya, tidak ada berbakti kepada ibunya, berarti kalau seperti itu. Yang harus dijaga, karena ibunya walaupun berzina dan mendapatkan anak itu, tetap secara fikih dan secara syar'i pun anak itu atas nama nasabnya kepada ibunya. Sebentar.
Coba saya buka di fatwa. Karena gini ya, karena secara fikih saja eh, ayah yang maksudnya ayah yang berzina tadi itu tidak wajib memberi nafkah pada anaknya gitu. Itu secara fikih aja udah gitu. Karena tidak ada hubungan nasab secara syar'i. Kalaupun dikasih bukan nafkah ya sedekah saja seperti umum. Kalau ada seorang laki-laki yang berzina lalu punya anak, lalu dia mau merawat, memberi uang perawatan dan lain sebagainya, itu kategorinya sedekah, tidak dalam kategori nafkah. Karena memang secara fikih kalaupun dia tidak menafkahi tidak ada dosa. Nasabnya nggak dapat, nafkah pun tidak menjadi bagian dari kewajiban laki-laki itu. Warisan kan juga nggak dapat itu. Berarti memang putus. Bahkan kalau perempuan nggak boleh jadi wali itu ayahnya kan. Wali nikah anaknya tadi itu. Jadi memang tidak ada kewajiban birrul waliden dari si anak kepada ayahnya, tapi kepada ibunya ada. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Umur Radit, semoga bisa terjawab. Oh ini ada lagi susulan ya dari atas nama Rika di sini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana dengan nafkah anak yang jadi mu'alaf dengan ayah yang kafir? Nafkah anak yang jadi mu'alaf dengan ayah yang kafir, bagaimana cara berbaktinya? Maksudnya nafkah yang jadi anak mu'alaf tuh dari siapa ke siapa ini ya? Itu saya skip, nanti kalau ada keterangan lebih lanjut silakan disampaikan. Tapi cara berbaktinya ya berbakti itu sama sebagaimana siapa tadi Abdullah terhadap ayahnya, Abdullah bin Ubay itu berbakti pada ayahnya, tidak menyakiti gitu ya. Kalau disuruh ya mau gitu. Dan seterusnya. Itu berbaktinya seperti itu. Dengan tidak menyakiti dan ia selama yang diperintahkan oleh ayahnya yang kafir itu tidak melanggar syar'i, ya dipatuhi gitu ya. Oh, kedua orang tuanya bercerai dan anak tersebut ikut ibunya dan jadi mu'alaf. Kedua orang tuanya bercerai dan anak tersebut ikut ibunya dan menjadi mu'alaf. Bagaimana nafkahnya? Kalau secara gini ya, jadi kita kan ada namanya hukum taklif. Dalam istilah fikih Islam itu ada hukum taklif, hukum yang dibebankan kepada para mukallaf. Mukallaf itu diantaranya adalah muslim gitu. Sehingga orang yang di luar Islam tidak bisa disebut sebagai mukallaf, tidak terkena beban-beban syariat gitu. Dia tidak bagaimana orang kafir tidak menafkahi? Ya bagaimana kita mau membahas masalah nafkah, masalah keimanannya saja dia nggak punya begitu. Itu kalau secara fikih memang ketika seorang ayah kafir tidak memberi nafkah tidak bisa dilihat dari hukum fikih, tapi kalau dari hukum negara dia tetap harus memberikan tanggung jawab ini si ayah kafirnya ini gitu. Gitu ya. Jadi kita mau bicara apa kepada orang kafir yang tidak memberi nafkah? Dalam urusan yang utama ya, dasar imannya saja dia nggak punya gitu. Kalau kita bicara dosa, dia bahkan berbuat baik pun dia tidak dianggap sebagai pahala kan? Kalau orang kafir. Ya tinggal bagaimana seorang ibu saja bisa bertahan dengan perceraian itu, kemudian mencari nafkah dengan cara yang Allah bukakan untuk ibu itu, atau memang masih mendapatkan bagian dari mendapatkan kiriman atau bantuan dari ayah. Tapi kategorinya bukan lagi nafkah itu secara fikih, tetapi kalau memang secara hukum negara ya masih jadi tanggung jawab si bapak gitu, walaupun udah
cerai. Karena dalam kayak misalnya dalam kompilasi hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam itu ada misalnya hak asuh, hak nafkah setelah perceraian. Semuanya bentuk perundang-undangan hari ini yang berbicara tentang nafkah atau kompilasi hukum Islam itu sifatnya semuanya adalah saran, kecuali dalam urusan perceraian dan pernikahan yang sudah diikat itu sifatnya mengikat. Perceraian juga kalau sudah diputuskan oleh pengadilan itu sifatnya mengikat, terputus hubungan pernikahannya. Tetapi urusan nafkah dalam klausa-klausa hukum perundang-undangannya semuanya saran, disarankan bagi misalnya tertulis si ayah harus memberi nafkah sekian juta kepada istrinya selama masa iddah, atau si ayah harus memberikan nafkah kepada anak sampai dia balik. Walaupun itu ditulis dan dilanggar oleh ayah yang kafir tadi itu, secara undang-undang Indonesia tidak punya wewenang untuk kembali menghukum si ayah tadi itu. Ya, agak kompleks nih masalahnya. Intinya adalah kita tidak bisa berbicara tentang hukum taklifi kepada orang-orang yang memang dia tidak mukallaf, orang-orang yang kafir maksudnya ya. Kemudian bismillah, izin tanya Ustaz, bagaimana status nasab anak kedua yang orang tuanya sempat hamil di luar nikah dan melahirkan anak pertama, yang artinya kakak dari anak kedua tersebut. Apakah anak kedua jadi nasab ke ayah? Sebentar. Bagaimana status nasab anak kedua yang orang tuanya sempat hamil di luar nikah dan melahirkan anak pertama, yang artinya kakak dari anak kedua tersebut. Apakah anak kedua jadi nasab ke ayahnya? Ini anak kedua lahir setelah pernikahan atau gimana? Kalau lahir setelah pernikahan ya nasab ke ayahnya. Tapi kalau sama-sama dari hasil zina, tidak nasab ke ayahnya. Setelah pernikahan iya. Anak kedua nasab ke ayahnya. Anak pertama tidak nasab ke ayahnya secara fikih ya. Gitu. Makanya sebenarnya dalam pembahasan hukum hamil di luar nikah ini panjang, sampai ada yang bagaimana hukum pernikahan dari setelah orang itu berzina dan hamil misalnya. Kontroversi di antara dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih juga panjang. Ada yang mensyaratkan harus lahir dulu, ada yang mensyaratkan yang penting taubat, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau kasih kesempatan, kita bisa kupas tuntas itu ya tentang hamil di luar nikah dan segala macam bentuk perbedaan pendapat di dalamnya. Tapi intinya kalau dia sudah nikah secara resmi, lalu hamil anak kedua, lahir anak kedua, maka anak keduanya nasab ke ayahnya. Tapi orang tuanya menikah dalam keadaan hamil dan anak pertama. Iya, karena memang secara fikih ada ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil selama yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Itu ada sebagian madzhab Syafi'i masih membolehkan ya. Yang tidak boleh itu adalah pernikahan wanita hamil dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Itu justru para ulama hampir semua sepakat tidak boleh itu. Tapi kalau yang menikahi adalah yang menzinahinya, masih dalam kategori ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya kalau itu dianggap sah oleh ulama yang menganggapnya sah, berarti lahirnya anak kedua halal, halal lagi, lahirnya anak kedua bernasab karena pernikahannya sah gitu. Makanya tadi saya bilang hukum wanita hamil menikah atau hukum menasabkan bagaimana nasabnya anak hamil di luar nikah itu pembahasannya yang cukup panjang. Tapi intinya tadi secara di antara masalah yang ada di dalam itu adalah bagaimana hukumnya kalau seorang wanita hamil di luar nikah kemudian menikah. Kan wanita hamil nggak boleh nikah. Masa idahnya kan sampai hatta yahduna auladahunna gitu ya. Tetapi masalahnya menjadi
berbeda ketika hamil menikahnya dengan orang yang menghamilinya, menghamili di luar nikah. Sebagian ulama membolehkan, makanya saya tadi pembahasannya panjang dan tidak cukup kalau malam hari ini. Tapi kalau yang menikahnya, maaf, ada perempuan hamil, dicerai istrinya, dicerai suaminya atau suaminya meninggal, itu para ulama sepakat dia tidak boleh menikah lagi sama laki-laki lain sebelum hatta yadhna auladahunna, sampai lahiran. Tapi kalau dalam urusan perzinahan banyak pembahasan dan perbedaannya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ya. Tapi kalau secara singkat saya cenderung tadi yang anak kedua, karena di nikahnya sudah menikah dan hamil, maka dinasabkan kepada ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz ya. Baik. Baik Pak Rahmat, barakallahu fikum. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi minimal itu sebagai amunisi dasar untuk membawa perubahan di rumah tangga, di suami dan istri. Setelah itu kita sendiri yang bertanggung jawab dan mengembangkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan, jika tadi ada yang salah, saya beristighfar kepada Allah atas kesalahan saya dan memohon semoga Allah mengislah saya. Barakallahu fikum, akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz waktu yang diluangkan untuk hari ini Ustaz, kajian di Rumbal Toharoh. Fi amanillah Ustaz. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai balik ke Indonesia lagi Ustaz. Kita cukupkan ya untuk malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.